James C. Boy. Film ini diangkat dari kisah nyata, bercerita tentang seorang pemuda bernama James C. yang ingin jadi jagoan dan merasa dia yang paling hebat. Ayo, siapa yang merasa gitu? Alur film ini sendiri dibuat silang, masa kini dan masa lalu, sehingga kita disuguhkan alur yang bolak-balik yang sungguh menegangkan, di mana akhirnya James C. bisa ketemu dengan orang yang paling ditakuti sejagat penjara. Video ini full spoiler. Tanpa basa-basi, kita masuk di spoilernya. Film ini bermula di mana pada hari pertama James C. masuk penjara. Dia dihajar oleh petugas penjara karena memukul tahanan lainnya. Adegan berpindah 3 tahun sebelumnya, di mana James C. diantar oleh ibunya untuk mendaftar masuk di sekolah yang baru. Karena di sekolah lamanya, dia kedapatan merampok dan hampir membunuh seorang dengan pisau, sehingga dia dikeluarkan. Guru di sekolah itu menolak James C. untuk masuk di sekolah itu, dan terjadi perdebatan antara guru dan ibu James C. Ibunya bersikeras supaya James C. diterima. Saat pulang, James C. sangat kesal karena penolakan itu, dan ibunya datang menghiburnya, memberi motivasi. Keesok paginya, ibu James C. menyuruhnya bersiap ke sekolah naik bus, tapi dia malah santai di ruang tamu dan tidak mau ke sekolah. Pada malam harinya, dia ingin keluar, tapi sebenarnya tidak boleh. Begini guys, James C. sebenarnya masih dalam pantauan polisi dan dipasangi alat deteksi keberadaannya karena dia kedapatan membawa pistol. Dia keluar ke minimarket dan bertemu dengan 2 orang remaja seumurannya, yang cowok bernama Manny dan yang cewek bernama Crystal. Mereka sedang mencuri. Dia pun ikut terlibat dengan mereka dan lari setelah pemilik toko melihat mereka mencuri. Mereka pun duduk di taman sambil ngobrol dan ngelem. Adegan berganti pada masa sekarang, di mana James C. yang dalam penjara sedang mengisi air di kantongan dan memberikan pada grup tahanan lain menjadi pengganti alat angkat beban. Dia mencoba mencari perhatian tahanan lain untuk bergabung dalam grup mereka. Tiba-tiba, ada seorang anak muda bernama Chris masuk di tempat mereka berada. Dia adalah tahanan yang baru masuk. Geng Meksiko mengganggunya, dan James C. mendekati mereka dan menantang geng Meksiko itu. Hampir terjadi perkelahian, dan untungnya petugas bisa mengatasinya. Ketua sipir pun menceramahi James C. dan bos gangster Meksiko. Adegan berpindah pada waktu sebelumnya, di mana James C. dan kedua temannya yang dia temui di minimarket sedang memaksa seorang gadis remaja untuk masuk di rumahnya dan mengadakan pesta. Mereka pun mengambil perhiasan milik ibu dari gadis tersebut. Dasar anak-anak nakal. Kemudian mereka santai di atap rumah. James C. diajak oleh kedua temannya untuk bergabung dengan geng pengedar narkoba yang diketuai oleh orang bernama Rock. Pada saat dia pulang di rumah, dia dimarahi ibunya karena didapati botol minuman di kamarnya, dan dia tidak masuk sekolah sudah 2 bulan. Terjadi perdebatan antara James C. dan ibunya. Dia pun melepaskan alat pelacak polisi yang di kakinya. Adegan pun berpindah di penjara. Pada saat James C. sedang mandi, dia diserang oleh geng Meksiko dan terjadi perkelahian. Chris yang berada di situ kena tusukan pisau buatan geng Meksiko. Petugas datang menghentikan perkelahian mereka. Kepala sipir menanyakan pada James C. siapa yang menusuk Chris.
Tapi Jamesy tidak mau mengatakannya. Bahkan dia memaki si kepala sipir. Adegan berpindah pada waktu sebelumnya, di mana Jamesy pergi ke rumah Rock dan mengatakan ingin bekerja padanya. Awalnya Rock menolak, tetapi Jamesy meyakinkan Rock dan dia diterima. Dia menelepon ibunya dan mengatakan kalau dia tidak akan pulang rumah lagi. Kemudian mereka pergi merampok pengedar narkoba lainnya dan Jamesy disuruh menunggu di mobil. Jamesy melihat pengedar itu memergoki Rock dan Manny. Dia pun mengendap lewat belakang rumah dan memukuli pengedar itu. Rock dan Manny pun terselamatkan. Mereka lanjut party di sebuah klub malam. Hari-hari mereka selalu diisi dengan pesta. Adegan berpindah di waktu sekarang, di mana Jamesy dipindahkan di kamar yang lain, bersebelahan dengan seorang yang berbadan besar. Malamnya, dia terbangun karena bermimpi kejadian penusukan Chris di kamar mandi. Karena sulit untuk tidur kembali, dia mencoba berkomunikasi dengan orang di sebelah kamarnya. Tapi dia tidak mau menanggapi Jamesy. Keesok paginya, Jamesy bertanya pada temannya, siapa orang itu? Mereka mengatakan kalau orang itu yang paling ditakuti karena telah membunuh 5 orang dalam penjara, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya, dan pria itu dihukum seumur hidup. Pada hari berikutnya, Jamesy mencoba mendekati si pria tersebut dan mengajaknya berbincang. Dan dia mengatakan kalau dia sangat hebat. Tapi pria itu menertawakan Jamesy dan mengatakan kalau Jamesy tidak ada bedanya dengan para pecundang di situ, kalau hanya ingin membuktikan diri dengan perkelahian. Dia menjadi shock dan mulai berpikir-pikir. Adegan balik lagi di waktu sebelumnya. Jamesy dan Crystal pergi ke sebuah toko untuk membeli rokok, dan dia terpikat oleh anak gadis pemilik toko itu. Jamesy dan Crystal lanjut ngebut-ngebutan di tengah kota, dan Crystal sangat ketakutan ditilang polisi karena di bagasi mobil itu ada narkoba. Jamesy pun mengatakan kalau dia takkan terkalahkan. Acara pun berlanjut di sebuah bar, di mana Rock sedang menceritakan ulang kejadian di mana dia dan Jamesy pergi memalak bos pengedar narkoba yang lain. Jamesy dengan berani mengancam mereka. Rock sangat memuji Jamesy. Pada saat pulang di markas mereka, didapati Crystal sedang membaca buku diari Jamesy, dan Jamesy sangat marah pada Crystal karena telah lancang membuka diarinya. Begini guys, Jamesy sebenarnya hobi menulis hal-hal yang dia rasakan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan gitu. Ternyata dia punya bakat menulis. Adegan berpindah dalam penjara, di mana Jamesy mendapat kunjungan dari ibunya. Di situ ibunya mengatakan kata-kata bijak yang membuat Jamesy tersadar. Malamnya, dia mulai menulis semua perasaannya, mencurahkan semua isi hatinya. Pada siang harinya, dia memberikan tulisannya pada pria paling ditakuti dan meminta penilaiannya. Karena dia melihat sang pria itu hobi membaca. Di luar dugaan, sang legenda itu memberikan dia nasihat dan juga motivasi untuk terus menulis. Jamesy mengisi hari-harinya dengan menulis karya-karyanya. Pada saat di lapangan santai di siang hari, Chris masuk dan mulai duduk di sudut. Jamesy mendekatinya dan menyuruhnya untuk tegar dan jangan menunjukkan rasa takut. Kemudian Chris mengatakan kalau dia sangat frustasi di dalam penjara karena sering diganggu. Tapi Jamesy memberi dia semangat. Adegan berganti pada waktu sebelumnya. Jamesy dan Manny pergi untuk memalak seorang pengedar narkoba. Tapi mereka dihajar habis-habisan
oleh anak buah pengedar tersebut. James yang kesal memecahkan kaca mobil pengedar tersebut, dan ternyata banyak senjata berada dalam mobil tersebut. Di markas mereka, Crystal membersihkan luka James dan mulai menasehati James. James yang tidak ingin dinasehati balik membentak Crystal dan keluar meninggalkannya. Dia pergi ke toko dan mulai mengamuk-ngamuk tidak karuan. Tapi akhirnya dia jadi tenang, dan dia pun mulai ngobrol dengan gadis pemilik toko. James pun merayu gadis tersebut dengan trik sulap rokok, dan sang gadis jadi enjoy ngobrol dengan James karena awalnya dia takut pada James. Pada saat pulang di markas, dia dihajar Rock karena telah mencuri banyak senjata. Rock tidak ingin berbisnis dengan jual beli senjata. Dia menyuruh James untuk menyingkirkan senjata itu dan memperbaiki ulahnya. Scene berpindah di penjara, di mana James memohon pada kepala sipir untuk menempatkan Chris di ruang tahanan khusus dan tidak menggabung dengan tahanan lainnya. Tapi kepala penjara menolaknya. Di lapangan, ketua geng Meksiko mencoba mengintimidasi James, tapi dia tidak mau meladeninya. Scene berpindah di mana James pergi ke toko dan mengajak gadis toko itu untuk jalan-jalan. Mereka kemudian santai nonton bareng di rumah gadis tersebut. Sementara itu, Rock dan Crystal ngelem di markas. Scene berganti di mana Chris menjalani pemeriksaan dan dia bukannya mendapat keringanan tetapi mendapat tambahan hukuman menjadi 6 tahun. Adegan berganti lagi di mana James diperkenalkan gadis toko pada teman-temannya dan mereka bermain basket. Gadis tersebut membujuk James untuk meninggalkan kehidupan buruknya. James kembali ke markas dan mengambil barang-barangnya. Crystal menahannya, tapi James tetap pergi. Saat di luar, Rock dan Dee menahan James karena ada transaksi besar malam itu. Awalnya James menolak, tapi Rock menceramahinya dan James menyetujuinya, asalkan ini yang terakhir. Scene berpindah di penjara, di mana waktunya tahanan keluar dari sel. Tiba-tiba, Chris ingin bunuh diri. Kepala sipir dan James mencoba memujuknya supaya tidak melakukannya. Tapi Chris melompat dan dia meninggal tergantung. James yang emosi memukul ketua geng Meksiko dan bahkan kepala sipir yang mencoba melerai kena pukul. James pun dimasukkan ke sel pengasingan. Scene berpindah di mana James dan Dee melakukan transaksi penjualan senjata. Tapi semuanya jadi kacau dan saling baku tembak karena rekan mereka tidak mau membayar. Pada saat gangster itu kabur, James dan Dee menembaki mereka dan tiba-tiba polisi datang. Mereka pun kabur. Pada saat menuju markas, Crystal dan Rock telah ditahan polisi. James pergi ke rumah gadis toko dan mengajaknya keluar dari kota itu. Tapi gadis itu tidak mau karena James seorang buronan polisi. Kepala penjara diperiksa oleh Dewan Pengawas atas kejadian-kejadian yang terjadi dan dia tidak tahu menjawab apa-apa karena bukti sangat kuat kalau dia telah lalai. Di lapangan, James sedang bermain bola. Tiba-tiba dia berkelahi dengan salah satu tahanan. Sang pria legenda datang menegur James, tapi James malah mengejek pria tersebut. Sang legenda penjara itu mencekik James dan memarahinya dengan mengatakan kalau hidupnya jangan cuma disia-siakan di dalam penjara. Para penjaga saja tidak berani menahan pria tersebut. Keesok harinya, James menjalani pemeriksaannya.
dia mengungkapkan isi hatinya pada para dewan. Akhirnya, dia bisa bebas. Ditampilkan pada waktu dia ditangkap di rumahnya. Kemudian, pada waktu dia bebas, sang pria legenda mengatakan kalau dia akan membunuhnya kalau dia masuk penjara lagi. Di luar, Jamesy dijemput ibu dan adiknya. Ibunya telah mencarikan dia pekerjaan. Saat dia bekerja di toko, temannya yang dulu di penjara datang dan menawarkan pekerjaan gelap, tapi dia tidak mau. Berselang beberapa minggu, temannya datang lagi, memberikan barang dagangan. Tapi pada saat di rumah, dia melihat bungkus rokok yang dulu dia beli di toko pacarnya. Dia mengembalikan lagi barang itu dan pergi ke tempat pacarnya. Ternyata, pacarnya itu telah bertunangan. Dia pun mengatakan puisi motivasi pada pacarnya itu. Begini penggalan puisi itu. Kita hidup dan kita belajar. Seperti detak jantung raksasa yang sedang tidur dengan mimpi-mimpi buruknya. Tetap terbangun, jangan pernah terlelap. Jangan pernah terlelap. Film pun tamat. Oke, dari film ini kita dapat mengambil pelajaran kalau jangan pernah sia-siakan masa mudamu dengan hal-hal yang buruk. Membuktikan diri itu bukan dengan cara yang aneh-aneh, tapi dengan prestasi dan karya-karya untuk banyak orang.